Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang terhormat, teman-temanku mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Ma'ruf, mahasiswa kelas B PJJ PAI semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi ilmu tauhid berkaitan dengan akidah cabang dan fungsinya dalam kehidupan sosial. Setelah berakhirnya kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam mulai terjadi perpecahan. Kemudian muncul permasalahan yang menimbulkan terjadinya pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 345 ataupun tahun 656 Masehi oleh pemberontak yang sebagian besar dari Mesir yang tidak puas dengan kebijakan politiknya. Pada awalnya, peristiwa ini hanya sebuah permasalahan politik yang akhirnya berkembang menjadi persoalan teologi sehingga melahirkan berbagai aliran dengan teologi dan pandangan yang berbeda-beda. Pada masa ini, umat Islam tidak mampu lagi mempertahankan kesatuan dan keutuhan akidahnya karena masing-masing berusaha membuka persoalan akidah yang sebelumnya terkunci. Maka lahirlah cabang-cabang akidah yang pemahamannya bervariasi dari masing-masing aspek rukun iman. Untuk pembahasannya, yang pertama kita akan membahas tentang masalah Tuhan. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang masalah kitab-kitab. Yang ketiga, akan membahas masalah Nabi dan Rasul. Kemudian yang keempat, masalah hari kiamat. Dan yang terakhir adalah masalah takdir. Baik, kita lanjutkan. Masalah Tuhan. Dalam masalah zat Tuhan, muncul pendapat yang menggambarkan Tuhan dengan sifat-sifat bentuk jasmani atau fisik. Sedangkan dalam masalah sifat Tuhan juga muncul persoalan, apakah Tuhan itu mempunyai sifat atau tidak? Dalam hal ini muncul dua golongan yang berpendapat berbeda. Yang pertama, golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Dia adalah esa, bersih dari hal-hal yang menjadikannya tidak esa. Mereka mengesahkan Tuhan dengan mengkosongkan Tuhan dari berbagai sifat. Kemudian pendapat yang kedua yaitu golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang diwakili oleh golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka meyakini bahwa Tuhan mempunyai sifat yang sempurna dan tidak ada yang menyamainya. Mensifati Tuhan dengan sifat-sifat kesempurnaan tidak akan mengurangi keesaannya. Nah, yaitu masalah kitab-kitab. Permasalahan yang diikhtilafkan di kalangan orang-orang Islam ialah apakah Al-Quran itu qadim atau kekal, ataukah hadis ataupun baru. Golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah berpendapat bahwa Al-Quran adalah qadim, bukan makhluk ciptaan. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan
bahwa Al-Quran tidak qadim karena Al-Quran itu makhluk yang diciptakan. Masalah Nabi dan Rasul. Masalah yang masih diperselisihkan dalam kaitannya dengan iman kepada para Nabi dan Rasul adalah mengenai jumlahnya. Hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah seluruhnya adalah 124.000 orang. Dari jumlah itu, yang diangkat menjadi Rasul sebanyak 313 orang. Yang selanjutnya yaitu masalah hari kiamat. Para ulama telah sepakat dalam masalah adanya hari kiamat dan hal-hal yang terjadi di dalamnya. Hanya saja mereka ikhtilaf tentang apa yang akan dibangkitkan. Ada yang berpendapat bahwa yang akan dibangkitkan meliputi jasmani dan rohani. Dan pendapat kedua mengatakan bahwa yang dibangkitkan adalah rohnya saja. Kemudian yang terakhir yaitu masalah takdir. Menurut aliran Qadariyah, bahwa segala perbuatan manusia baik maupun buruk semuanya ditentukan oleh manusia itu sendiri. Allah tidak mempunyai sangkut pautnya dalam hal ini karena Allah telah menyerahkan kodratnya kepada manusia. Allah akan memberi pahala kepada orang yang telah berbuat baik karena dia telah menggunakan kodrat yang diberikan Allah di jalan yang baik, dan bagi orang yang berbuat jahat maka Allah akan menyiksanya karena kodrat yang diberikan digunakan untuk jalan keburukan. Menurut aliran Jabariyah, kaum Jabariyah mempunyai i'tiqad yang bertolak belakang dengan i'tiqad kaum Qadariyah. Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak punya daya apa-apa karena segalanya telah ditentukan oleh Allah. Manusia tidak punya usaha, tidak punya ikhtiar, sebab seluruhnya yang menentukan adalah Allah. Pendapat Jabariyah ini dianggap menyimpang oleh golongan ahlu sunnah wal jamaah. Memang semuanya ini ditentukan oleh Allah, akan tetapi Allah juga telah menciptakan usaha dan ikhtiar manusia. Oleh karena itu, manusia mempunyai keharusan untuk berusaha. Ahlu sunnah wal jamaah. I'tiqad ahlu sunnah wal jamaah merupakan perpaduan dari i'tiqad Jabariyah dan Qadariyah. Artinya, segala sesuatu di alam ini memang telah ditentukan oleh Allah. Namun, manusia diberi kewenangan untuk melakukan ikhtiar terlebih dahulu. Fungsi dan peran akidah dalam kehidupan sosial. Yang pertama, sebagai petunjuk hidup yang tepat sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Melindungi diri agar tidak terjerumus pada jalan yang sesat. Menumbuhkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menentamkan dan sebagai penanganan jiwa. Memahami dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memurnikan niat ibadah hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, mengokohkan keimanan terhadap Islam, dan mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikian pembahasan mengenai akidah. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar.
Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.